Bayangkan skenario ini, karena saya yakin kita semua pernah, atau bahkan sering mengalaminya. Ini adalah jam 11 malam. Tubuh Anda lelah, mata Anda terasa berat, dan logika Anda tahu bahwa besok pagi ada tanggung jawab besar yang menunggu. Entah itu pekerjaan yang belum selesai, kuliah, atau target bisnis yang Anda janjikan pada diri sendiri sejak tahun lalu. Namun, alih-alih memejamkan mata atau mempersiapkan diri untuk esok hari, tangan Anda justru bergerak otomatis, meraih ponsel pintar di nakas. Cahaya biru itu menyala, menerangi wajah Anda di kegelapan kamar, dan jari Anda mulai melakukan gerakan yang sudah menjadi refleks otot. Scroll. 1 video pendek, 2 video, 3 meme lucu, berita selebriti yang sebenarnya tidak Anda pedulikan, hingga debat politik di kolom komentar yang tidak ada ujungnya. Tanpa Anda sadari, jarum jam terus berputar. Jam 11 menjadi jam 12. Jam 12 menjadi jam 1 pagi. Tiba-tiba, gelombang penyesalan itu datang menghantam. Anda melihat jam di sudut layar dan merasakan campuran antara kecemasan, rasa bersalah, dan kebingungan yang mendalam. Pertanyaan itu muncul lagi. Pertanyaan yang menghantui kita di momen-momen paling sunyi. Apa yang sebenarnya saya lakukan dengan hidup saya? Kenapa seharian ini saya merasa sibuk, berlari ke sana kemari, tapi saat malam tiba, rasanya tidak ada satupun hal bermakna yang terselesaikan? Ini bukan sekadar masalah manajemen waktu atau kemalasan. Ini adalah tragedi modern yang menimpa jutaan orang di seluruh dunia. Kita hidup di era di mana kita memiliki alat produktivitas tercanggih dalam sejarah manusia di saku kita, namun ironisnya, kita justru menjadi generasi yang paling terdistraksi. Video ini bukan tentang tips receh seperti bangun jam 5 pagi atau minum kopi. Kita akan menyelami kedalaman psikologi otak Anda, membongkar kenapa Anda diprogram untuk membuang waktu dan menyusun kembali kerangka berpikir Anda untuk merebut kembali kendali atas satu-satunya aset yang tidak bisa diperbarui, waktu Anda. Mari kita mulai dengan sebuah fakta brutal yang sering kita sangkal. Kita semua adalah penipu ulung bagi diri sendiri. Kebohongan terbesar yang sering kita bisikkan ke dalam hati kita adalah kalimat sakti. Saya akan mengerjakannya besok. Kita hidup dalam sebuah ilusi yang disebut oleh para psikolog sebagai the optimism bias atau bias optimisme. Kita cenderung percaya bahwa diri kita di masa depan adalah versi superhero dari diri kita saat ini. Kita berpikir bahwa besok kita akan tiba-tiba menjadi lebih disiplin, lebih bertenaga, lebih fokus, dan tidak akan tergoda oleh kemalasan. Padahal, kenyataannya, diri kita di masa depan hanyalah Anda yang sama, dengan rasa lelah yang sama dan godaan yang sama, hanya saja waktunya sudah berkurang 24 jam. Untuk memahami mengapa kita membuang waktu, kita harus memahami musuh utama di dalam kepala kita, dopamin. Otak manusia purba kita tidak dirancang untuk kesuksesan jangka panjang seperti menulis buku, membangun bisnis, atau membentuk badan atletis. Otak kita dirancang untuk bertahan hidup dan mencari kenyamanan instan. Ketika Anda dihadapkan pada tugas yang sulit, katakanlah membuat laporan keuangan, bagian otak Anda yang memproses rasa sakit, insula korteks, benar-benar aktif. Otak Anda menerjemahkan tugas sulit sebagai ancaman atau ketidaknyamanan. Disinilah gadget dan media sosial masuk sebagai penyelamat palsu. Setiap kali Anda mendapatkan like, melihat notifikasi merah, atau tertawa melihat video kucing lucu, otak Anda melepaskan dopamin, hormon kebahagiaan sesaat. Ini adalah chip dopamin atau dopamin murah. Perusahaan teknologi di Silicon Valley mempekerjakan insinyur terbaik di dunia untuk meretas psikologi ini, memastikan Anda tetap terpaku pada layar. Jadi, ketika Anda merasa malas, sebenarnya Anda sedang kalah dalam pertarungan biokimia antara prefrontal cortex, bagian otak yang merencanakan masa depan, melawan lizard brain, bagian otak purba yang menginginkan kepuasan sekarang juga. Dan sayangnya, tanpa strategi yang tepat, lizard brain hampir selalu menang karena ia menawarkan jalan keluar termudah
dari rasa bosan dan cemas. Namun, biaya yang harus dibayar untuk kemenangan lizard brain ini sangat mahal. Kita tidak hanya kehilangan waktu, kita kehilangan momentum. Konsep opportunity cost atau biaya peluang mengajarkan kita bahwa setiap jam yang Anda habiskan untuk doom scrolling bukan hanya 1 jam yang hilang, tetapi juga hilangnya potensi 1 jam tersebut jika digunakan untuk hal lain. 1 jam itu bisa saja menjadi 1 bab buku yang Anda tulis, sesi olahraga yang menyehatkan jantung, atau waktu berkualitas bersama orang tua yang semakin menua. Ketika kita memvisualisasikan waktu yang terbuang bukan sebagai jam, melainkan sebagai kesempatan hidup yang dibakar, perspektif kita mulai berubah. Kita mulai sadar bahwa menunda-nunda adalah bentuk paling halus dari penghancuran diri sendiri. Lalu, bagaimana kita keluar dari lingkaran setan ini? Langkah pertama bukanlah membuat jadwal yang rumit, melainkan melakukan diagnosa brutal. Anda tidak bisa memperbaiki apa yang tidak Anda sadari. Banyak dari kita merasa tidak punya waktu, padahal sebenarnya kita hanya tidak tahu kemana waktu itu pergi. Kita mengalami kebocoran waktu yang masif. Solusi pertamanya adalah melakukan apa yang saya sebut sebagai audit jam pasir. Saya tantang Anda untuk melakukan ini. Ambil ponsel Anda sekarang, buka pengaturan, dan lihat fitur screen time atau digital well-being. Lihat angkanya. Jangan berpaling, tatap angka itu baik-baik. Apakah 4 jam, 6 jam, atau bahkan 8 jam sehari? Jika angka itu adalah 6 jam sehari, itu berarti dalam setahun, Anda menghabiskan 3 bulan penuh, siang dan malam tanpa henti, hanya untuk menatap layar. Bayangkan apa yang bisa Anda capai dalam 3 bulan penuh dedikasi total. Mungkin Anda sudah fasih bahasa baru, atau skill coding Anda sudah tingkat mahir. Langkah audit ini harus dilanjutkan dengan time tracking manual selama 3 hari. Sediakan 1 buku catatan kecil. Setiap kali Anda berganti aktivitas, catat jamnya. 9 sampai 9.30, balas email, 9.30 sampai 10.15, scroll Instagram tanpa tujuan. Menuliskan kegagalan kita di atas kertas memberikan efek psikologis yang kuat. Ini memaksa otak rasional kita untuk melihat fakta tanpa filter. Anda akan menemukan pola yang mengejutkan. Time vampires, atau vampir waktu. Vampir ini seringkali bersembunyi dalam bentuk hal-hal kecil yang terlihat produktif tapi sebenarnya tidak. Seperti mengecek email setiap 5 menit, merapikan meja kerja berulang kali, atau riset berlebihan tanpa eksekusi, analisis paralisis. Kesadaran ini akan menyakitkan. Anda mungkin akan merasa malu pada diri sendiri. Tapi, rasa sakit itu bagus. Rasa sakit itu adalah indikator bahwa Anda mulai peduli. Gunakan rasa malu itu bukan untuk menghukum diri sendiri, tapi sebagai bahan bakar untuk berkata, "Cukup, saya tidak mau hidup saya didikte oleh algoritma aplikasi lagi." Setelah kita sadar kemana waktu kita pergi, sekarang saatnya kita belajar cara mengelolanya dengan taktik militer. Salah satu alasan terbesar kita membuang waktu adalah karena kita bingung harus mulai dari mana. Tugas menumpuk, beban mental menjadi berat, dan akhirnya kita memilih untuk tidak melakukan apa-apa. Freeze response. Untuk mengatasi ini, kita butuh sistem penyaring. Perkenalkan, matriks Eisenhower. Bayangkan sebuah kotak yang dibagi menjadi 4 kuadran berdasarkan 2 sumbu, penting dan mendesak. Kuadran 1 adalah penting dan mendesak. Ini adalah krisis, deadline besok, atau masalah kesehatan. Ini harus dilakukan sekarang. Kuadran 2 adalah penting tapi tidak mendesak. Ini adalah zona pertumbuhan. Olahraga, belajar, merencanakan bisnis, membangun hubungan. Masalahnya, kita sering mengabaikan kuadran 2 karena tidak ada deadline yang menekan kita. Kuadran 3 adalah mendesak tapi tidak penting, notifikasi email, telepon dari telemarketer, atau ajakan teman nongkrong saat Anda harus kerja. Ini adalah jebakan ilusi produktivitas. Dan kuadran 4 adalah tidak mendesak dan tidak penting. Ini adalah zona sampah, scroll media sosial, nonton TV berlebihan, gosip.
Orang sukses menghabiskan sebagian besar hidup mereka di kuadran 2, mencegah hal-hal menjadi krisis di kuadran 1. Sementara penunda menghabiskan waktu di kuadran 4 untuk lari dari kenyataan. Tugas Anda sederhana, eliminasi kuadran 4, delegasikan kuadran 3, dan jadwalkan kuadran 2. Namun, bagaimana dengan tugas-tugas kecil yang sering menjadi batu sandungan? Disinilah masuk strategi kedua, The 2-Minute Rule atau aturan 2 menit dari David Allen dan James Clear. Konsepnya sangat sederhana namun revolusioner. Jika suatu tugas membutuhkan waktu kurang dari 2 menit untuk diselesaikan, jangan pernah menundanya. Jangan tulis di to-do list. Kerjakan sekarang juga. Mencuci piring setelah makan, kurang dari 2 menit, kerjakan. Membalas pesan konfirmasi kehadiran, kerjakan. Menaruh baju kotor di keranjang, kerjakan. Mengapa ini efektif? Karena menunda tugas kecil menciptakan open loops atau lingkaran terbuka di otak Anda. Otak Anda akan terus-menerus mengingat tugas yang belum selesai itu, memakan RAM mental dan energi fokus Anda. Dengan menyelesaikan hal-hal kecil segera, Anda menciptakan momentum kemenangan. Anda memberi sinyal pada diri sendiri bahwa saya adalah orang yang menyelesaikan masalah, bukan orang yang menumpuk masalah. Momentum kecil ini akan bergulir menjadi bola salju produktivitas yang besar, memudahkan Anda untuk masuk ke tugas-tugas berat. Strategi terakhir adalah tentang kedalaman. Di dunia yang dangkal dan penuh gangguan, kemampuan untuk fokus tanpa distraksi adalah kekuatan super abad ke-21. Cal Newport menyebutnya sebagai deep work. Masalahnya, kebanyakan dari kita bekerja dengan mode semi-distracted. Kita menulis laporan sambil membiarkan tab WhatsApp web terbuka. Kita belajar sambil sesekali melirik notifikasi HP. Multitasking adalah mitos. Otak manusia tidak bisa melakukan 2 hal kognitif berat sekaligus. Otak hanya berpindah-pindah fokus dengan sangat cepat, konteks switching. Dan setiap kali Anda berpindah fokus, ada residu perhatian yang tertinggal. Akibatnya, IQ Anda turun dan kualitas kerja Anda memburuk. Anda butuh 4 jam untuk menyelesaikan tugas yang sebenarnya bisa selesai dalam 1 jam deep work. Jadi, bagaimana cara melakukan deep work? Anda harus mendesain lingkungan Anda untuk mempersulit gangguan. Willpower atau tekad itu seperti baterai, ia akan habis. Jangan andalkan tekad, andalkan sistem. Jika Anda ingin diet, jangan taruh kue coklat di meja makan. Jika Anda ingin fokus, jauhkan HP dari jangkauan mata dan tangan. Ada pepatah, out of sight, out of mind. Cobalah teknik Pomodoro sebagai latihan awal. Fokus penuh selama 25 menit, istirahat 5 menit. Selama 25 menit itu, dunia luar tidak ada. Hanya Anda dan tugas Anda. Matikan internet jika perlu. Beritahu orang rumah bahwa Anda sedang tidak bisa diganggu. Lindungi waktu fokus Anda, layaknya nyawa Anda bergantung padanya. Karena masa depan Anda memang bergantung padanya. Kualitas hidup Anda ditentukan oleh kualitas fokus Anda. Pada akhirnya, teman-teman, semua teknik dan strategi ini bermuara pada satu kebenaran filosofis yang tidak bisa kita hindari. Orang Romawi kuno memiliki frasa, memento mori, ingatlah bahwa kau akan mati. Ini terdengar gelap, tapi sebenarnya ini adalah pengingat yang paling membebaskan dan memotivasi. Waktu kita di bumi ini terbatas. Setiap detik yang berlalu saat Anda menonton video ini tidak akan pernah kembali. Kita sering bertindak seolah-olah kita akan hidup selamanya, seolah-olah kita punya cadangan waktu tak terbatas untuk mengejar mimpi kita nanti. Tapi, nanti adalah tempat di mana mimpi pergi untuk mati. Kuburan penuh dengan buku yang tidak pernah ditulis, bisnis yang tidak pernah dimulai, dan cinta yang tidak pernah diungkapkan. Hanya karena pemiliknya berkata, nanti. Jangan biarkan itu terjadi pada Anda. Rasa sakit karena disiplin memang berat, tapi rasa sakit karena penyesalan jauh lebih berat dan abadi. Anda memiliki potensi yang luar biasa, dan dunia membutuhkan kontribusi Anda. Jangan rampas hak dunia untuk melihat karya terbaik Anda, hanya karena Anda sibuk dengan hal-hal yang tidak penting.
Jadi, inilah tugas Anda setelah video ini berakhir. Jangan klik video rekomendasi di sebelah kanan. Jangan scroll ke bawah untuk membaca komentar. Tutup aplikasi ini. Taruh HP Anda jauh-jauh. Pilih satu hal saja yang sudah Anda tunda berhari-hari dan kerjakan selama 5 menit saja. Mulailah, karena langkah terkecil pun lebih baik daripada niat termulia yang hanya ada di kepala. Jika Anda merasa video ini adalah tamparan yang Anda butuhkan, bagikan kepada teman yang Anda pedulikan, dan tulis di kolom komentar sebagai janji pada diri sendiri. Saya berhenti membuang waktu. Terima kasih telah menginvestasikan waktu Anda di sini. Sekarang pergilah dan buat sisa waktu Anda bermakna. Sampai jumpa.